Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang kembali kami dapatkan dari Tuhan, untuk kami dapat beribadah, berbakti, dan melayani Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, pagi ini pun kami berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kami abdikan kepada Tuhan. Dan biarlah semua memuliakan nama Tuhan. Dan waktu selama beberapa menit ke depan akan kami pergunakan pula untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berharap, khususnya hamba-Mu berharap supaya setiap firman yang boleh kami pelajari bersama-sama dapat membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih dapat mengendalikan pola pikir dan perasaan kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, dan apapun yang kami putuskan menyenangkan hati Tuhan dan membawa dampak, membawa berkat kepada siapa saja yang ada sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Engkau yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati ruangan ini, berkati anak-anak kami, berkati semua yang ada di ruangan ini. Kiranya tetap berfokus kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan sekaligus kebangkitannya. Tentu ada banyak hal yang sudah dipersiapkan, baik gereja maupun juga panjenengan secara pribadi. Saya percaya juga mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, karena Paskah ini adalah puncak di mana Yesus berkarya sebagai pribadinya di dalam diri manusianya. Puncak di mana Allah pada akhirnya menunjukkan kasih-Nya. Walaupun seringkali yang terjadi sebaliknya, perayaan besar-besaran itu justru di Natal. Dan terbukti kita retret di Natal. Ya tidak apa-apa, karena kalau retretnya Paskah bareng ibadah, ngundak kebak nanti. Masih dalam seri kedewasaan, dan pada bulan ini kembali menunjang seri kedewasaan itu. Seperti yang saya katakan, bulan ini temanya adalah pembaruan pikiran. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa pola pikir itu harus diubah, dan minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya supaya pola pikir kita berubah atau bisa berubah. Namun sebelumnya mari saya mengajak panjenengan semua untuk membuka kitab Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan 9. Filipi pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 9. Dalam perikopnya nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Penggalan ayat yang akan kita pelajari pagi ini akan memberikan kepada kita pengertian tentang bagaimana cara mengubah pola pikir. Susah-susah gampang sesungguhnya. Apalagi kalau pola pikir itu sudah mendarah daging, apalagi pola pikir itu sudah tertanam begitu dalam, ibarat pohon yang ditanam oyote itu wis ngoyot kemana-mana. Jadi akan rodok susah untuk mencabut akar itu. Tetapi saya selalu percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama setiap kita punya kemauan. Amin. Semua bergantung bagaimana kita punya kemauan, maka pasti bisa terjadi. Termasuk dengan mengubah pola pikir. Yang pertama, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan supaya pola pikir kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, begitu. Seperti yang ayat 7 ini sampaikan, supaya kiranya setiap kita perlu memelihara pikiran. Pikiran itu perlu dijaga supaya menjadi lebih baik. Pikiran itu perlu dipelihara supaya menjadi lebih baik. Piye carane memelihara? Perlu asupan, perlu makanan bagi pikiran itu sendiri. Loh, pikiran kok dikasih makan, Pak? Loh, itu jelas. Masih ingat tentang perumpamaan serigala yang saya sampaikan di KPW waktu itu di Sri Rejeki, saya yang ketempatan. Serigala hitam sama putih itu menang mana? Masih ingat? Masih? Jawabannya menang mana? Iya, pinter. Sing tua-tua kalah ya, Chris. Ben. Antara lali apa ngelali, apa blas orang ngerti. Ada yang menjawab serigala hitam, ada yang menjawab serigala putih dengan alasannya masing-masing. Yang menjawab serigala hitam dengan alasannya yang hampir kurang lebih sama, karena hitam, karena ireng, karena hitam itu kereng, Pak. Ketoke luwih ganas. Tapi ada juga yang menjawab putih dengan alasannya putih itu suci, Pak. Identik dengan kebaikan. Kebaikan pasti menang. Belum tentu. Ketika diadu serigala hitam dan putih mana yang menang? Jawabannya yang Grace tadi ingat. Yang mana yang sering kamu kasih makan? Kalau serigala putih itu yang sering dikasih makan, ya dia yang akan menang. Karena yang hitam otomatis kuru, kurang gizi, dan pasti akan lemah. Kalau serigala hitam itu yang sering dikasih makan, ya pasti dia yang menang. Sing putih, sing kuru, sing lemes, sing kurang gizi. Sama dengan kebaikan dan kejahatan, termasuk pola pikir. Mana yang akan menang, pola pikir yang buruk atau yang baik? Ya jelas yang baik, Pak. Baik selalu menang. Tidak selalu, kalau itu tidak pernah kamu kasih makan. Maka pikiran pun perlu dikasih makan, perlu dikasih asupan. Piye carane? Nah itu. Supaya pola pikir kita itu berubah terus menerus menjadi lebih baik. Piye carane? Peliharalah, kasih makanlah dengan firman Tuhan. Ini adalah salah satu asupan terbaik bagi otak kita, bagi pikiran kita, bagi hati kita. Masih menjadi bagian yang terbaik, makanan yang paling enak untuk pola pikir kita. Nah, pulpen ini kocar kacir, bakulan pulpen. Ya kan, firman Tuhan, baik membaca maupun mendengarkan. Aja umek sakarepe dhewe. Aja kakean alasan ketika diminta untuk membaca firman Tuhan siang dan malam. Pagi enggak, Pak? Ya pagi juga.
pagi, siang, dan malam. Kakek alasan. Padahal sekarang sudah semakin dipermudah HP. Saya yakin semua HP pasti ada Alkitabnya. Pemenang sing Android itu. Nyatane doake sing ra nggawa kitab tapi nggawane HP kok. Walaupun ra ngerti saya dibuka apa kan. Ya kan? Kadang anak-anak muda itu ya nggawa HP ya nggawa Alkitab. Kita buka HP ning kita buka Alkitab ning jerone nek HP. Nah, itu lebih kurang ajar meneh. Ya kan? Menipu itu namanya kan. Firman Tuhan masih menjadi asupan terbaik bagi pikiran kita, bagi hati kita. Supaya pola pikir kita terus-menerus dan bahkan menjadi lebih baik. Pola pikir kita selalu terjaga positif dari firman Tuhan. Tidak harus khotbah, saya bisa khotbah siapa saja yang Anda senang dengarkan. Yang penting yang masuk itu firman Tuhan. Ojo mau digawe status tok firman Tuhan itu. Ya, saya seringkali melihat itu status-status pendeta sapa pendeta firmane jadi status. Bu WhatsApp, bu Facebook, bu apapun. Itu masuk bener enggak di pikiranmu? Atau ya ini seringkali kebanyakan terjadi untuk bahan nyindir orang lain. Untuk bahan menghakimi orang lain dan itu salah. Berarti firman Tuhan memanfaatkan untuk menyerang orang tapi tidak menyerang hati dan pikiranmu sendiri. Ya bersyukurlah orang yang tersindir akhirnya otaknya dapat asupan. Jenengan sing wis gawe status ora entuk asupan karena tujuannya untuk orang lain. Apalagi selain firman Tuhan ada lagi enggak? Ada. Dengarkan yang baik-baik saja. Seringkali orang pikirannya bisa kacau, bisa merubah hati menjadi benci, dendam karena mendengarkan yang tidak baik. Sejujurnya dan sesungguhnya kita nggak pernah bisa mengontrol omongan orang. Apakah saya bisa memaksa Pak Batiar lah ngomong karo aku sing enak-enak wae Pak Batiar, aja sing nyindir-nyindir aku. Aja sing jahat-jahat karo aku. Bisakah saya mengatur itu? Yang bisa kita atur adalah telinga dan pikiran kita sendiri. Apakah kita mendengarkan omongan yang tidak baik itu atau tidak? Pak wong jenenge kupingku ya nyuwun sewu urung buntu. Kupingku jek tajem, Pak. Lalu dia ngomong jelas-jelas di depan saya, masa aku megak ngrungokne tetep krungu toh, Pak. Ya, tetapi akhirnya pikiranmu yang menyaring. Apakah pikiranmu akan dipengaruhi perkataan yang negatif itu atau tidak? Maka kalau mau pikiranmu mendapat asupan yang baik, saringen. Sing elek-elek kuwi disaring. Ubah menjadi sesuatu yang baik. Ya toh? Ubah menjadi sesuatu yang baik, motivasi yang baik. Supaya pikiran kita tidak terkotori omongan-omongan yang tidak baik. Yang tidak baik, yang tidak membangun. Supaya asupan dalam pikiran kita itu jelas. Ora usah ngrungokne, ora usah gugu, ora usah gagas, ora usah nganggep perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ada lagi enggak? Ada. Selain mendengar, lihatlah yang baik-baik saja. Melihat yang baik-baik saja. Kalau ada seseorang pernah guyonan gini, ya malah aku ya melu di nonton apa? Nonton kebakaran. Ngapain? Ya walaupun saya tahu itu guyon. Tapi kalau benar dilakukan aneh.
kebakaran kok ditonton, ditulungi. Karena ini benar terjadi, seringkali terjadi. Banyak orang yang nonton kebakaran hingga akhirnya menyebabkan petugas damkar itu sulit lewat. Karena banyaknya mereka yang nonton. Ngapain? Apakah dengan menonton kecelakaan, kebakaran itu membuat pola pikirmu menjadi positif? Kan enggak. Tontonan-tontonan di internet, baik anak-anak, orang dewasa, semuanya kenal yang namanya kecanggihan teknologi internet yang sudah dikemas dengan sangat rapi di handphone, di HP. Semuanya bisa diakses di sana. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda lihat di sana? Baik mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Karena apa yang Anda lihat itulah yang akan mempengaruhi pola pikir dan bahkan Gak percaya? Gak percaya? Suatu ketika, ini hanya contoh tanpa menyebutkan nama atau siapapun, hanya contoh tapi mungkin saja terjadi. Ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Karena suaminya merasa bojoku kok saya aneh. Aku rak salah apa-apa disentai. Usut punya usut, suami mulai bertanya kepada istri. Kowe napa to kok awet wingi kok apa namanya itu? Lek ngarani hawane apa? Ora enak. Hawane pengen nesu terus napa? Saya tanya tak takoni api-api kok nyentak-nyentak, jawabanmu napa? Karena nyun sewu maaf, biasanya perempuan, wanita, cewek itu berubah sikap kebanyakan karena nyun sewu, karena PMS. Ya kan? Kadang ada yang terbawa mood, terbawa suasana jadi gampang marah. PMS tahu Mbah Kung? Nah, ngerti kan Pak Eko? PR gitu. Mau lagi dapat itu loh Mbah Kung. Mau dapat, ketika dapat dan setelah dapat kadang masih terbawa. Walaupun seringkali jane ora napa-napa ning dienggo alasan wae gitu loh. Ben bebas nesu kadang. Kadang nek Kembang Arum apik-apik kabeh kok. Tapi cewek kebanyakan umumnya gitu. Nah, suaminya tanya, "Apa kamu lagi PMS toh?" Malah disentak. Lah aku ki bojomu apa duduk mbok anggap apa ora? Kok PMS kowe sampai ra ngerti tanggale? Ora. Lho lah iki napa? Usut punya usut ketika semakin hari didalami ditanya baik-baik jawabnya apa? Jawabnya apa? Nah, gara-gara Mas Al berkhianat dengan Andin, aku dadi jengkel. Ngerti apa ora Mas Al karo Andin? Nah, sing guyu mesti ngerti. Apa kuwi? Gara-gara sinetron merubah pola pikir, sikap dan tindakan itu banyak terjadi. Oh, lagi ngerti. Tontonan melu emosi. Ana sing TV jaring nganti dipecah gara-gara sinetron. Pak, mosok sinetron disalahke kuwi kan hiburan. Ya ora mau sinetron tok. Berita pun sama. Gara-gara berita dadi melu emosi. Wah kuwi hoak kuwi, malah melu benci. Kalau saya mending ora usah nonton. Yo ketinggalan pengetahuan. Kalau kamu menjadi tahu tetapi pola pikirmu mengubahmu menjadi seorang yang penuh dendam dan benci, buat apa? Gitu kan? Nonton sepak bola. Wah. Berapa ratus atau bahkan berapa ribu supporter bola yang suka nonton bola akhirnya fanatik, saling tarung, saling serang, bahkan saling bunuh. Kalau tontonan itu membuat, itu namanya berarti bukan hiburan jadinya toh. Karena sudah mengubah menjadi buruk, bukan hiburan lagi.
Ya, jadi asupan penglihatan yang buruk itu bukan hanya, maaf ya, film-film porno saja, karena banyak orang juga yang nggak suka film porno juga banyak. Tetapi yang mungkin kita anggap sepele, kayak gue mau sinetron, nggak apa-apa nonton sinetron, tetapi jangan mengubah perilakumu, jangan mengubah pola pikirmu. Yang intinya apapun yang merugikanmu, merugikan sekitarmu, ya jangan diteruskan. Itu tidak akan menjadi asupan yang baik bagi pikiran. Nah, ibu kulek nonton. Sekarang itu saya tiba-tiba itu, bukan tiba-tiba, sudah berlangsung lama. Saya itu kan sering tiap hari absen, telepon, video call sama ibu saya. Dan seringkali baru ngomong lagi separuh jalan, sudah dipotong. Lewes ya dipateni lah nopo. Sinetronnya main nih. Itu. Oh, lah aku lagi ngomong rong rampung wis sinetron. Yus tutuk nosek bareng kok dipateni. Gitu. Monggo sinetron yang ditonton ibu saya itu mulai jam 7, bahkan sebelum jam 7 udah mulai sampai tengah wengi. Nyambung sinetron. Sinetronnya nyambung-nyambung. Aku juga gak pernah ngerti, aku duwe TV ning rak duwe anten kok. Sorry ya. Jadi tak pernah nonton gitu. Itu tidak membuat asupan yang baik bagi pikiran, sehingga pola pikir kita akan sulit berubah menjadi lebih baik. Pikiran perlu dipelihara. Yang kedua, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang disebutkan itu adalah segala sesuatu yang baik, yang positif. Dan kita diharuskan memikirkan semuanya itu. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, segala sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan, segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, kesucian, sesuatu yang manis, sesuatu yang bertentangan dengan semua itu, ora usah dipikir. Yang kedua, membiasakan berpikir yang baik-baik saja. Ketika muncul pikiran yang negatif, segera buang. Tidak akan membangun hidup kita. Ketika muncul pikiran-pikiran yang bertentangan dengan ayat yang ke-8 itu, segera buang. Karena tidak akan membuat pola pikir kita menjadi lebih baik. Awalnya muncul itu dari mana? Rasa curiga, rasa khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu akan semakin membuat kita berpikir negatif, berpikir negatif, berpikir negatif. Lelek pomo dituruti rasa curiga, lah wiwit kintek. Ora meh curiga piye Pak Eko budale subuh balike tengah wengi. Lelek pomo dituruti pikiran yang negatif, curiga terus menerus, piye? Apa mungkin wis terjadi? Karena ada rasa saling percaya, berpikir positif. Ya jalan-jalan aja. Boleh nek omah rak tau ngomong ya aku rak ngerti. Tapi saya percaya pasti dikomunikasikan. Pak Eko kalau pulang telat pamitan ndak? Guyu deh. Bu Wiwit nanya ndak? Ya kok belum balik gitu ndak? Oh udah biasa. Karena saling percaya toh. Aku berpikir positif saja saya. Ya, orang usah dibiasakan mikir macam-macam. Itu tidak akan membuat pola pikir kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin baik, tidak akan. Bisa merusak pikiran, bahkan merusak masa depan. Karena membiasakan pikiran yang tidak baik. Lu kok bisa merusak masa depan, Mbak? Ini anak-anak kita ada yang mau ujian akhir. Walaupun saya tidak terlalu tahu, tetapi sejauh yang saya tahu, menurut saya mungkin lebih mudah tahun-tahun yang sekarang ini. Karena nggak harus melewati yang namanya ujian nasional berdasarkan Eptanas gitu kan. Nggak tahu ngusek-ngusek nggak kamu? Enggak toh? Nah, dulu tuh ngusek-ngusek. Ya toh? Jadi pasti ngalami.
bunderi ngusek-ngusek, mulai kurang tebel katanya nggak kewoco di komputer. Lek lembare kok kotor jadi nggak kewoco dan beresiko nilainya jelek. Anak-anak yang terlalu takut, anak-anak yang terlalu khawatir, iso mikir ndak? Iso mikir ndak? Ndak bisa mikir, dadi kacau. Hasilnya pun tidak maksimal. Kalau sudah hasil tidak maksimal, merubah masa depan. Kudune entuk sekolah sing berkualitas dadi dia saonone nilai. Karena pada waktu itu benar-benar murni dari nilai. Kalau sekarang kan ada koneksi, anak guru punya kuota. Nyun sewu maaf, yang kurang mampu punya kuota. Kuota tempat itu loh. Terus yang satu wilayah dengan sekolahan itu punya kuota. Dulu ndak, murni pinter-pinteran. Pasti ngalami toh. Sing pinter ya untuk sekolah apik, sing nilainya apik ya untuk sekolah apik. Tetapi karena saking takute, saking khawatire, ono lho. Aku malah ndak apa-apa lah ya, orang sudah ndak ada juga ya. Jadi ngerasani mbahku. Nenek saya itu yang kemarin baru dipanggil Tuhan itu kan dia ikut perkumpulan senam. Ya mungkin karena dia juga termasuk orang dulu. Saya lupa apakah itu SMP atau SMA, kelihatannya SMA. Sebelum ujian nasional saya diweling. Dek, engko lek misalkan ujian mampir saya di rumah ya. Di rumahnya nenek. Engko tak dongakne. Ya dengan senang hati saya didoakan kan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pensil mundi. Engko tak gawane ben didongakne wong-wong di perkumpulan senamnya itu. Pensilnya. Gitu. Kecuali misalkan pensil itu digeletakne iso garap dhewe nah karwane ya. Ujug-ujuge tetep aku sing mikir, aku sing garap kok. Banyak orang yang akhirnya terjerumus kepada sesuatu perilaku yang salah karena apa? Membiasakan berpikir yang buruk. Jadi walaupun mungkin saat ini panjenengan sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, jangan mengarahkan kepada pikiran yang tidak baik. Biasakan saja yang baik. Ora usah putus asa, ora usah nyerah. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa pencobaan yang kau alami tidak melebihi? Bukankah Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati siapa saja yang dekat dengan Dia? Terus jur ngopo jek mikir negatif. Walau sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kematian karena COVID kemarin salah satu penyebabnya karena mikirene kondisine saya drop karena mikir ya kan? Pikiran negatif tidak akan menjadikan kita lebih baik. Maka jangan biasakan. Jangan mau dikendalikan pikiran, tapi kendalikanlah pikiran. Kita yang punya kuasa mengendalikan pikiran. Supaya kita tidak dikendalikan oleh pikiran yang negatif. Yang ketiga, ayat yang 9, terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus berkata, memberi pesan, sing wis mbok pelajari, yang sudah mbok terima, yang sudah mbok dengar, yang sudah mbok lihat padaku, lakukanlah itu. Pertanyaan saya, yang sudah didengar, yang sudah dilihat, yang sudah dipelajari tadi, sing apik apa sing elek?
Karena Paulus yang ngomong seperti itu ya pasti yang baik. Dan Paulus berpesan, lakukanlah. Supaya pikiran itu bisa berubah menjadi baik atau minimal terjaga kebaikannya, ben orang malah berubah jadi buruk. Lakukanlah pikiran yang sudah menjadi baik. Maksudnya apa toh Pak? Gini loh. Semakin banyak orang itu menerima pertimbangan dan masukan, maka semakin besar kesempatan orang itu untuk berubah pikiran. Betul enggak? Maka kalau panjenengan sing tadi poin pertama sudah mendapat asupan dari firman Tuhan, sudah mendapat asupan dari mendengarkan yang baik-baik dan melihat yang baik-baik, lakukan. Ojo ndadak golek pertimbangan yang lain. Paham enggak maksud saya? Banyak orang senengane curhat, tetapi curhatnya ke semua orang. Dapat masukan enggak? Dapat. Tapi sebanyak orang yang dicurhati. Lek saya dicurhati 10, masukannya 10. Pertanyaan saya, apakah semua masukan itu benar? Apakah semua masukan itu pas kalau kita lakukan? Yang terjadi apa? Semakin bingung, ujung-ujungnya salah pilih. Maka saya pernah berpesan, curhat boleh, ke Tuhan lebih baik. Kalau mau ke sesama manusia, ben luwih plong mergo dirungokne orang langsung. Ojo ke semua orang. Pilihlah orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Supaya kalaupun tidak mendapatkan masukan apa-apa, minimal ceritamu ora bocor tekan inti. Semakin banyak masukan, ingat, semakin banyak masukan akan membuat semakin bingung. Semakin bingung akan semakin memperbesar peluang untuk kita salah mengambil sikap, salah mengambil keputusan. Maka solusinya, ya seperti Paulus katakan, sing wis mbok trimo apik kuwi mau, lakukan. Ya, apa yang sudah kamu terima baik itu lakukan. Jangan mbok tunda lagi. Jangan mbok cari-carikan pembanding lain. Apalagi kalau itu sudah benar-benar mutlak. Ya, dari firman Tuhan maksud ada pembandingnya. Lah ini kan sudah masukan yang paling mutlak, bener ya. Aja mbok golek pembanding. Ya kan? Karena belum tentu masukan yang kita terima dari orang lain itu benar. Karena tidak ada yang bisa menjamin nasihat orang lain itu baik. Ya kan? Gak ada yang siapa yang menjamin. Bahkan saya sekalipun, kalau Anda meminta nasihat saya, apakah menjamin nasihat saya baik? Belum tentu, wong aku juga manusia. Kadang ya iso kegawa emosi. Lah terus aku kudu piye, Pak? Ya maca firman, ini satu-satunya masukan terbaik. Kan gitu. Berarti saya tidak boleh curhat lagi, Pak? Boleh. Tapi ingat, pilihlah orang-orang yang benar-benar tepat, yang bisa memberikan saran-saran yang benar sesuai dengan apa kata firman. Ya kan? Mosok dicurhati, aku jengkel karo suamiku itu. Wong ora pangerten. Tahu apa jawabannya yang dicurhati? Lah aku dadi awakmu tak tuampol itu bojomu kuwi. Itu masukan model apa? Tapi ada ndak? Ya ono wae. Orang-orang seperti itu yang tidak dapat dipercaya mendengar curhat, enggak usah dibaleni. Ya kan? Karena lek jare orang desa itu engko lek enek setan lewat, nah kan gitu. Lek enek setan lewat iso kedadian jenengan nampol bojone jenengan tenan gara-gara omongane wong kuwi mau. Apa? Setane mampir. Oh, lek lewat tok ora apa-apa ya, Pak. Lek mampir kuwi sing repot ya.
Hati-hati. Segera lakukan hal atau pikiran positif yang sudah Anda terima, khususnya dari firman Tuhan. Gak usah mencari pertimbangan lain. Semakin banyak pertimbangan, semakin banyak pengaruh yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Ya, pelihara pikiranmu, biasakan berpikir yang baik-baik saja, dan segera lakukan pikiran yang sudah baik, yang sudah Anda terima, khususnya dari firman Tuhan. Maka percayalah pikiranmu bisa akan semakin hari semakin baik, semakin positif. Orang jadi negatif lagi. Jadi orang kalau pikirannya positif, saya percaya omongannya pasti positif, perbuatannya pasti positif, keputusannya juga pasti positif. Yang negatif cuma satu, COVID. Moga-moga tetap negatif. Kalau orang pola pikirnya positif, semuanya akan menjadi positif, kecuali COVID. Ojo sampai positif. Dikungkung seminggu, ora iso nek dinti, gitu. Biar ini memberkati kita semua, menjadikan kita semakin berkembang pola pikir kita menjadi semakin hari semakin positif, semakin baik, dan semakin menyenangkan Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah membuat kami semakin dewasa dan semakin berkembang pola pikir kami menjadi semakin baik, semakin positif, dan semakin menghargai siapa saja dan apa saja yang ada di sekitar kami. Seperti demikianlah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang akan memberkati setiap jemaat-Mu sekalian. Baik mereka yang mendengarkan di ruangan ini, maupun mereka yang mendengarkan rekaman video ataupun streaming ini dibuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.